ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang satu topik yang pastinya udah denger sama kalian semua, yaitu insecure. Kalau kita denger insecure nih, insecure tuh pasti gak bakal jauh sama kata-kata bersyukur. Karena yang awalnya kita harus insecure, itu pasti akhirnya itu harus bersyukur akan diri kita, menerima dengan legowo akan diri kita. Kalian para pengguna media sosial pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata insecure itu. Atau biasanya teman kalian yang tiap hari kerjaannya mengeluh akan dirinya sendiri, ketinggian standar, atau biasanya aku pengen kayak dia nih, yang akhirnya menjadikan tekanan kepada diri kita, ya nggak? Oke, tidak dapat dipungkiri, insecure itu normal kok, wajar aja buat insecure. Namun, insecure yang berlebihan dan dibiarkan berlama-lama akan menghambat potensi dirimu. Memberikan masukan kepada diri sendiri itu bukanlah hal yang narsis. Hal ini merupakan self-love. Self-love itu wajib banget didirikan kepada diri kita. Oke, jika aku memberikan pertanyaan kepada kalian, siapa orang yang paling kalian cintai? Antara orang tua, diri kalian sendiri, atau teman-teman, kakak, adik? Pasti di antara kalian bakal jawab orang tua, bener nggak? Karena aku nggak tahu kenapa, pasti pikiran kita tuh, aku sendiri aja pertama menjawab itu orang tua. Padahal orang yang harus kita percaya, kita cintai, itu adalah diri kita sendiri. Self-love. Kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri? Karena jika bukan kita yang mulai mencintai diri kita sendiri, siapa yang akan mencintai kita? Insecure adalah istilah untuk menggambarkan perasaan yang tidak aman dan tidak nyaman, yang membuat seseorang merasa malu, gelisah, takut, bahkan tidak percaya akan dirinya sendiri. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi insecure, mulai yang berasal dari luar ataupun yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Seperti contohnya, yaitu perasaan insecure yang berasal dari luar, yaitu perlakuan dipandang sebelah mata oleh orang lain atau perlakuan overprotective dari orang tua dan pasangan. Sementara contoh penyebab yang dari dalam adalah perasaan kesepian dan sifat terlalu perfeksionis kepada diri kita yang menuntut tekanan kepada diri kita untuk bisa A, B, C, yang menyebabkan akhirnya kita merasa insecure karena kita tidak bisa menjalankan tuntutan itu. Berikutnya akan disampaikan untuk kalian semua tips and trick cara untuk mengatasi insecure. Thank you. Oke, setelah tadi udah dijelasin apa itu insecure, sekarang kita mau bagi-bagi tips buat kalian gimana sih cara mengurangi rasa insecure dari dalam diri kita. Nah, yang pertama adalah selalu berpikir positif. Kenapa sih harus berpikir positif? Nah, semua orang di dunia ini kan mereka nggak selamanya di atas ya. Kadang mereka merasakan posisi di atas, kadang mereka merasakan posisi di bawah gitu. Dan mereka pasti pernah menghadapi sebuah masalah. Dan cara mereka menyelesaikan masalah itu tuh nggak semuanya sama kayak gitu kan, antara si A sama si B kayak gitu, nggak semuanya sama. Kadang ada yang mikirin kalau ada masalah tuh mikirin banget dari pagi sampai malam kayak gitu sampai dia stres. Tapi kadang ada juga yang kalau ada masalah tuh dia kayak ya udah let it flow, kayak nggak mikirin banget, dia ambil sisi positifnya aja kayak gitu. Nah, kita tuh harus kayak gimana sih kalau menghadapi masalah? Kita tuh baiknya kalau misalnya nih ya, kita lagi pergi sama teman, terus tiba-tiba teman kita ngomong, muka kamu kok sekarang iteman sih, muka kamu kok sekarang jerawatan sih kayak gitu, kamu kok sekarang gendutan gitu. Nah, langkah mana nih yang harus kita ambil? Apakah langkah yang pertama tadi yang selalu mikirin terus-terusan sampai stres, apakah langkah yang kedua tadi yang ngambil sisi positifnya aja kayak gitu? Nah, baiknya tuh kita yang ini nih, yang kedua, yang ngambil sisi positifnya aja. Kenapa sih? Karena kalau secara nggak langsung nih ya, kalau kita ngambil sisi positifnya aja, kita nggak mikirin secara terus menerus, terus secara nggak langsung kita membuang perasaan-perasaan negatif dari dalam diri kita dan menolak rasa insecure masuk ke dalam diri kita kayak gitu. Yang kedua itu ada berhenti menyalahkan diri sendiri. Melawan pikiran negatif itu memang tidaklah mudah, namun jika tidak dipaksakan, kamu akan terus dihantui oleh rasa cemas, bahkan sampai menyalahkan diri sendiri. Ingat bahwa kamu itu bukan satu-satunya orang
yang pernah melakukan kesalahan, karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jika kamu masih berpikir seperti aku selalu membuat kekacauan dimanapun, maka ubahlah menjadi pikiran yang lebih realistis, seperti terkadang aku membuat kesalahan, tetapi aku juga selalu belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Dengan begitu kamu bisa sedikit mengurangi rasa insecure yang ada di dalam diri kamu. Yang ketiga, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain bukan cara yang tepat untuk mengoreksi diri. Hal ini justru akan membuat kita menjadi rendah diri dan insecure. Nah, di tengah maraknya penggunaan sosial media pada saat ini, seperti yang kita tahu, dengan kebanyakan melihat sosial media, kita menjadi lebih sering insecure dan iri karena melihat kehidupan orang lain. Oleh karena itu, kurangilah penggunaan sosial media. Ingat bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelemahan masing-masing. Jadi, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Keempat, kalian harus menghindari orang-orang yang membuat kalian itu insecure, seperti teman atau pasangan yang suka banget ngomentarin fisik kalian, kayak kok kamu gendutan sih, kok kamu kurusan sih, kok kamu sekarang jerawatan. Itu tuh harus dihindari banget ya guys, karena itu tuh nggak ngebangun kita sama sekali, nggak bikin kita jadi tambah percaya diri dan semangat untuk memperbaiki fisik kita. Itu tuh bikin kita tambah insecure, bikin kita itu jadi nggak percaya diri gitu loh. Nah, kita tuh harus cari lingkungan yang memberikan kita energi-energi positif, vibes yang positif. Jadi kita tuh bisa mensyukuri apa yang kita punya sekarang. Nah, yang kelima adalah melakukan hal yang kalian suka. Coba untuk membuat diri kalian fokus terhadap hal-hal yang kalian suka, maka itu akan membuat rasa insecure yang kalian miliki akan berkurang, atau kalian lupa terhadap rasa insecure yang kalian miliki. Kalian bisa mencoba untuk membahagiakan diri kalian dengan memanjakan diri kalian, seperti menggunakan masker wajah, atau main sama teman, spa, atau juga bisa olahraga mungkin kayak yoga atau bersepeda atau jogging gitu. Kalau dengan olahraga kan tubuh kalian bisa sehat kan. Nah, dan juga kalian jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang bernutrisi dan bergizi, seperti makanan yang mengandung buah-buahan dan mengandung sayur-sayuran. Nah, meskipun rasa insecure itu tergolong normal, tapi rasa insecure itu tidak bisa kita biarkan begitu saja. Karena jika kita terus-terusan berinsecure, maka itu akan berdampak bagi kesehatan mental kita dan kehidupan sosial kita. Jadi kalau kalian merasa insecure, kalian bisa coba beberapa tips yang kami sebutkan tadi. Atau jika rasa insecure yang kalian miliki tidak kunjung hilang, maka kalian bisa mengunjungi psikolog untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.